Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita akan belajar tentang komposisi penduduk. Nanti yang kita pelajari ada dua. Komposisi berdasarkan bidang usaha dan yang satunya adalah berdasarkan geografi. Sekarang dibuka bukunya. Data BPS itu ada di halaman 102. Data BPS menyebutkan bahwa penduduk Indonesia dikelompokkan menjadi 9. Nah, dari 9 ini data tertinggi penduduk Indonesia itu bekerja di sektor pertanian. Pintar. Nah, sekarang Bu Indah tanya, siapa yang bisa menjawab? Kira-kira mengapa penduduk Indonesia itu kok sebagian besar bidang usahanya ada pada bidang pertanian? Karena banyaknya lahan yang luas dan subur yang menyebabkan sebagian besar penduduk Indonesia bekerja di bidang pertanian. Penduduk Indonesia masih bekerja di sektor pertanian karena penduduk Indonesia tingkat pendidikannya masih rendah. Karena rata-rata tingkat pendidikan dari penduduk Indonesia itu masih rendah. Pokok bahasan berikutnya adalah tentang komposisi penduduk Indonesia berdasarkan geografisnya. Bu Indah pengen anak-anak lihat bukunya dulu. Halaman 103. Anak-anak, 5 menit ke depan kita akan melihat atau menyaksikan sebuah tayangan tentang sebagian permasalahan desa dan kota yang ada di Sidoarjo. Tadi kalian sudah menyaksikan tayangan video. Topik utama yang akan kita bahas hari ini adalah tentang permasalahan yang ada di desa dan yang ada di kota. Di sebelah kanan Bu Indah, ini adalah nanti khusus membahas tentang desa. Ini nanti ahlinya desa. Kemudian yang di sebelah kirinya Bu Indah ini nanti adalah ahli kota. Bu Indah akan membagi lembar kerja dulu. Yang tempat pengenalnya menggunakan warna oranye akan mencari informasi di internet. Kemudian yang warna ungu dipersilahkan ke perpustakaan. Nanti di sana bisa mencari ada surat kabar, majalah atau buku referensi. Kemudian yang terakhir yang warna hijau nanti akan bertanya ke narasumber. Waktunya adalah 20 menit. Are you ready? Ready. Siap bergerak. Ya, silakan. Ibu adalah salah satu guru yang tinggalnya itu di desa. Tapi saya tuh sering melihat kenapa kok masyarakat desa banyak yang pindah ke kota. Karena di desa itu dia merasa pekerjaannya kurang bisa meningkatkan karena produksi pertanian sekarang banyak sekali masalah, mulai dari hama, yaitu hama tikus, penyakit, dan harga pari khususnya itu naik turun tidak stabil. Kebutuhan di masyarakat itu kan semakin tinggi. Nah, kemudian generasi muda pada umumnya untuk bertani itu rasanya gengsi. Di desa ini kan juga banyak potensi alamnya, sumber dayanya juga luas, tersedia. Tapi kenapa penduduk desa ini tetap ingin mencari pekerjaan di kota?
ini kebanyakan yang berangkat ke kota itu kan generasi muda. Kalau di desa itu biasanya ke sawah, mungkin dia merasa berlepot-lepot dengan tanah, ya kan? Kalau ke sawah bercocok tanam, dia merasa gengsi. Sementara melihat di kota, wah kehidupan. Padahal di kota kan tidak juga memberikan kehidupan lebih baik. Permisi, saya mau bertanya. Ya, Kenapa kota banyak dikunjungi orang? karena di kota banyak lapangan pekerjaan di bidang industri dan jasa. Industri contohnya banyak pabrik-pabrik, dan jasa itu transportasi, jadi sopir angkot, ya, terus jasa pengiriman ekspedisi. Sekarang ketua kelompok memimpin untuk merangkum hasilnya. Hasil diskusinya ditulis di kertas plano. Yuk. Catatan informasi saya dari narasumber. 1. Apa yang membuat kota banyak dikunjungi orang? Karena di kota banyak lapangan pekerjaan, sehingga penduduk pedesaan banyak berpindah ke kota. Pekerjaan-pekerjaan tersebut antara lain pada bidang jasa seperti supir angkot, jasa pengiriman barang. Ini dari hasil wawancara. Yang pertama, tetap melanjutkan perindustrian di desa dan membangun desa ini dengan menatakan pembangunan, mengadakan fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat desa seperti fasilitas pendidikan, sekolah, tempat hiburan, transportasi, dan kesehatan. Oke, sekarang kita beralih ke nomor 2. Permasalahan apa saja yang muncul di kota ketika kota banyak didatangi oleh kaum urban? Saya dari internet memberi masukan. Daerah resapan air semakin sedikit, bahkan sudah tidak ada lagi, karena daerah itu sudah dibangun pemukiman warga yang semakin bertambah akibat dari urbanisasi. Yang pindah ke kota. Penciptaan keseimbangan ekonomi yang memadai antara desa dan kota. Tujuannya apa sih? Supaya Warga desa tidak berpindah lagi ke kota. warga desa itu kerasan tinggal di desanya. Jadi pembangunannya harus setara, seimbang, tidak terjadi kepincangan antara desa dan kota. Dan anak, udah selesai kan? Sudah. Baik, aplaus untuk kita semua. Berikutnya, dari masing-masing kelompok, dari kelompok desa, nanti akan mempresentasikan ke kelompok kota. Dari kelompok kota, nanti mempresentasikan ke kelompok desa. Upaya untuk mencegah agar penduduk tetap mau tinggal di desa, memberikan lapangan pekerjaan di desa, memberikan fasilitas yang bagus, tetap melanjutkan perindustrian di desa. Lahan pertanian yang tidak tergarap, terlambatnya pembangunan di desa, pasokan pangan menjadi berkurang. Masalah-masalah yang ada di kota setelah terjadi urbanisasi. 1. Banyak pengangguran disebabkan karena tingkat pendidikannya masih rendah dan kurangnya lapangan pekerjaan. 2. Kepadatan penduduk disebabkan karena banyak penduduk desa yang memadati perkotaan untuk mencari pekerjaan. Saya ingin menambah, menurut saya pemerintah perlu membuat kebijakan dan pelatihan kepada pengangguran di kota agar mereka mau kembali ke desa dan membangun desanya. Terima kasih atas masukannya. Saya setuju dengan memberikan pelatihan kepada pengangguran untuk kembali ke desanya dan membangun desanya tersebut. Kalian sekarang saatnya memberikan ide kreatif. Seandainya kalian ini menjadi seorang bupatika, camat, atau kepala desa, apa ide kalian yang akan kalian rencanakan untuk menyelesaikan permasalahan baik yang ada di desa maupun yang ada di kota?